Shalom adik-adik, apa kabar? Pada sore hari ini Kak Mara mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu pujian berkata, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagi ya, katakan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku ya, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kalau tadi kita udah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, persiapkan hatinya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau datang sama Tuhan, kita mau datang memanggil namanya agar Dia masuk dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berjalan dengan Dia sepanjang masa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi ya, katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Resti yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang disampaikan Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Udah berdoa bareng Kakak Maria. Nah, hari ini Kakak Resti akan membawakan firman Tuhan tentang mukjizat. Kita buka yuk di Markus 5 ayat 21. Markus 5 ayat 21. Kakak Resti bacain ya. Perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika itu melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia menyelamatkan dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun lama menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sampai sini dulu ya adik-adik. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus tuh mau ke rumahnya Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, yang hampir mati. Tapi di pertengah jalanan tiba-tiba ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sembuh karena bisa menjamah jubahnya Tuhan Yesus, memegang jubahnya Tuhan Yesus. Dia langsung sembuh. Nah, Kakak Resti lanjutin lagi ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sanalah dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mempertawakan dia, maka diusirnyalah semua orang itu, lalu dibawanyalah
ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu dan berkata, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi, apa sih yang kakak mau ngasih tahu ke kalian? Kakak cuma mau ngasih tahu ke kalian. Satu perikop ini ada 2 mukjizat yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, dan yang kedua menyembuhkan orang yang sudah meninggal. Dan itu yang dinamakan mukjizat ya adik-adik. Jadi kakak Resti mau ngasih tahu tuh sama kalian kalau mukjizat itu benar-benar ada. Kakak Resti kesaksian lagi nih, satu kali lagi nih. Ini hidup emang dari kakak Restinya nih. Kita nggak usah buka Alkitab, kita tutup Alkitab kita, dengerin kakak Resti. Nih, beberapa hari yang lalu nenek kakak Resti kecelakaan. Terus di situ harus kecelakaannya lumayan parah. Di situ tuh kakak Resti kayak, oh ya udah, kakak Resti kira tuh gak terlalu parah, ternyata parah, harus dioperasi. Dan adik-adik tahu operasi itu harus kita dibius, terus kita benar-benar emang penyakitnya sudah parah karena kecelakaan. Kakak Resti di situ cuma bisa diem, terus kakak Resti tahu nih di hari itu juga pasti Tuhan akan memberi mukjizat. Nah, ternyata puji Tuhannya neneknya kakak Resti sembuh dan sekarang masih masa pemulihan. Nah, itu yang dinamakan mukjizat juga. Kalau misalnya Tuhan membuat sembuh orang pendarahan, terus membangkitkan orang mati, terus menyembuhkan luka-luka yang sakit, tapi kakak Resti juga percaya nih, Tuhan itu bakal membuat mukjizat buat kalian juga. Nih, misalnya kalian mau nih, anggota keluarga kalian salah satunya ada yang sakit. Terus sakitnya lumayan parah. Kakak Resti cuma bilang sama kalian, jangan takut, percaya saja. Percaya aja Tuhan itu bakal menyembuhkan anggota keluarga kalian. Percaya aja gitu. Jangan pernah takut akan kehilangan orang itu. Jangan pernah takut. Percaya aja sama Tuhan kalau misalnya Tuhan itu memberi mukjizat dalam keluarga kalian. Terus berdoa adik-adik. Terus berdoa. Terus satu lagi. Yang uniknya di sini itu perempuan yang pendarahan itu tuh udah mengalami 12 tahun lamanya. Terus anak yang dibangkitkan dari mati itu 12 tahun juga. Kakak Resti yakin nih, gak perlu kalian harus umur 12, gak perlu. Kalian cukup, kakak Resti yakin di umur kalian yang masih muda ini, pasti Tuhan itu akan memberi mukjizat ke kalian. Nah adik-adik, kakak Resti udah selesai nih firmannya. Kita lipat tangan kita yuk, tutup mata kita berdoa sama Tuhan supaya ada mukjizat dalam hidup kita. Kita berdoa sama Tuhan supaya keluarga kita diberi pertolongan sama Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau misalnya hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh mengenal mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong setiap anggota keluarga kami, menolong kami Tuhan, menolong pendidikan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan memasuki sesi kuis. Pertanyaan yang pertama adalah, tentang apakah
firman minggu lalu? Tentang apakah firman minggu lalu? Yang kedua, kitab apakah yang diambil? Yang ketiga, siapakah yang membawa firman minggu lalu? Oke, itu saja hari ini. Thank you. Bye.